Ada? Sudah paham berarti. Kita lanjutkan. Wa mithlu dzalika qaulina, dan seperti itu juga perkataan kita, syadidul iqab, Allah itu sangat berat hukumannya. Qabilut taubi, penerima taubat. Ghafirudz dzambi, pengampun dosa. Jadi kalimat pengampun dosa, Allah yang mengampuni dosa, itu bukan nama Allah tapi perbuatan Allah. Karena ghafir bukan nama Allah. Nama Allah Ghaffar, bukan ghafir. Ghaffar. Qabilut taubi bukan nama Allah, perbuatan Allah, karena Allah itu Tawwab namanya, bukan Qabilut taubi. Syadidul iqab, Allah bukanlah Syadidul iqab namanya. Nama Allah itu Al-Muntaqim, ya kan? Al-Muntaqim, yang membalaskan dendam, bukan yang sangat berat hukumannya. Walaupun yang sangat berat hukumannya itu adalah sifat perbuatannya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Hiya awsafun lillahi azza wa jalla. Yang ini semuanya, yang 4 hal ini, yang 3 hal ini merupakan sifat-sifat bagi Allah azza wa jalla. Walakin, akan tetapi, la yasihhu, tidaklah sahih, tidaklah sah, an nastantija, kita mengambil kesimpulan, minha, daripada nama-nama tadi, daripada sifat-sifat tadi, asma'an lillahi azza wa jalla, sebagai nama-nama Allah azza wa jalla. Jadi bukan nama Allah, hanya sifat perbuatan. Fanaqul, maka kita katakan, inna min asma'ihi azza wa jalla, sesungguhnya daripada nama-nama Allah azza wa jalla, asyadid, awil qabil, awil ghafir, wa dzalika asyadid, ya, maksudnya yang sangat berat hukumannya, al-qabil, maksudnya yang menerima taubat, al-ghafir, pengampun dosa. Wadzalika, yang demikian itu, linafsil illatil lati dzakarnaha, itu bukanlah nama Allah dengan sebab-sebab yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Jadi sama, kenapa itu tidak disebut sebagai Asmaul Husna, tapi itu perbuatan Allah bukan? Iya. Jadi kalau ada orang tanya, itu perbuatan Allah bukan? Tanpa ragu kita jawab, iya. Kalau orang tanya, apakah Ghafir itu nama Allah? Bukan. Nama Allah itu bukan Ghafir, tapi Ghaffar. Ghafur itu nama Allah, Ghafur nama Allah, Ghaffar nama Allah, Ghafir bukan nama Allah, walaupun maknanya sama. Sama-sama dari kata ghafara, artinya pengampunan. Bisa pahami ya? Fi adami jawazil istiqaqi, fi adami, tidak boleh, tidak, jawaz boleh, adami jawaz tidak boleh, al istiqaq, pembentukan, minal af'al, nama-nama Allah daripada perbuatan Allah. Jadi tidak boleh kita membentuk nama-nama Allah dari perbuatan-perbuatan Allah kecuali yang Allah sampaikan sendiri. Jadi ketika Allah mengatakan, kita baca ayat Al-Quran, Allah memberi petunjuk kepada hambanya, memberi petunjuk kepada hambanya, itu perbuatan. Ada nggak pemberian petunjuk itu yang menjadi nama Allah? Ada nggak Asmaul Husnanya? Aris, apa? Al-Fatah? Bukan. Apa? Al-Hadi, yang memberi petunjuk. Mari kita katakan, iya, itu perbuatan Allah, tapi juga Allah mempunyai nama Asmaul Husna yang mencakupi perbuatan tersebut. Tapi kalau dikatakan Allah menyesatkan yang dikehendaki, itu perbuatan Allah. Adakah Asmaul Husna dari kata menyesatkan itu? Tidak ada. Gampang kan cara memahaminya? Mudah kan? Allahu a'lam bishawab. Kita lanjutkan. Iya, ada pertanyaan. Ketika kita menisbatkan dari perbuatan kepada nama Allah, apa konsekuensi secara hukum dan konsekuensi secara pemahamannya? Menisbahkan perbuatan Allah kepada nama Allah tanpa ada dalil menunjukkan bahwa kita sudah membuat sesuatu yang tidak disebutkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena Asmaul Husna sifatnya tauqifi, nggak boleh dikarang-karang. Artinya kita sudah mengarang-karang sesuatu yang tidak ada, menambah-nambah sesuatu yang tidak ada. Karena sifat yang tauqifi tidak mungkin diketahui oleh makhluk, tidak boleh ditetapkan oleh makhluk kecuali Allah tetapkan sendiri. Itu sifatnya tauqifi itu. Konsekuensi menisbahkan sesuatu kepada Allah yang tidak Allah tetapkan menjadikan kita kemudian menghukum kepada Allah sesuatu yang kita tidak punya ilmu. Berapa banyak dalam Al-Quran Allah mengatakan mereka melakukan apapun yang mereka tidak ada ilmu, dan semua bersifat celaan. Artinya itu perbuatan yang sangat tercela.
Nah, persoalannya jadi dua. Kalau penisbatan itu menunjukkan positif, maka ada celaan, tetap ada celaan di sana. Iya, menyebutkan nama Allah adalah Asy-Syafi. Asmaul Husna Allah salah satunya Asy-Syafi, yang menyembuhkan. Ada celaan di sana karena Allah tidak pernah menyebut nama Allah itu Asy-Syafi. Kalau negatif, murtad. Kalau positif, dicela. Kalau negatif, semurtad. Ya dong, karena kita menisbahkan kekurangan kepada Allah, kan negatif. Kekurangan. Sedangkan Allah tidak boleh memiliki sifat kekurangan dalam bentuk apapun. Semuanya harus sempurna, semuanya harus indah, semuanya harus luar biasa, semuanya mutlak. Pahami kata mutlak. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini sudah habis nih bab tentang tidak boleh membentuk nama Allah dari sifat Allah. Semua 2 halaman. Nah, saya kira cukuplah sampai di sini, jangan kita sambung karena ini banyak juga nih bab selanjutnya, ada 4 halaman. Ini harus kita bicarakan 2 minggu lagi tentang sifat azaliyah. Sifat-sifat Allah itu bersifat azali. Azali itu artinya tidak ada awal. Allah itu ada awal nggak? Allah itu ada awal nggak? Hah? Allah ada awal nggak? Hah? Allah ada awal nggak? Allah ada awal nggak? Nggak ada. Yakin, jangan takut. Jangan takut. Allah nggak ada awal. Kalau Allah ada awal, murtad kita. Murtad kita. Kalau Allah ada awal nggak? Nggak. Allah ada akhir nggak? Allah ada akhir nggak? Nggak. Ya, pertanyaannya, kalau Allah tidak ada awal, sifat Allah ada awal nggak? Ada. Nama Allah ada. Ini saya tutup buku, pulang saya. Sifat Allah ada awal nggak? Ada. Sifat Allah ada awal nggak? Ada. Nggak ada. Setiap yang bersandar pada zat Allah, yang melekat dengan zat Allah, berlaku hukum zat. Sifat melekat nggak pada zat Allah? Ada awal nggak? Nggak ada. Jangan bilang Allah ada sifat. Kalau sifat ada awal, nanti kita katakan Allah berilmu. Kalau berilmu itu ada awal, maka sebelum ada ilmu berarti Allah bodoh. La haula wala quwata illa billah. Murtad kita itu. Jadi kalau disebut Allah tidak ada awal, maka semua sifat Allah, baik sifat zat maupun sifat perbuatan, itu tidak ada awal. Hanya sifat perbuatan karena berhubungan dengan makhluk baru terlihat, baru dipahami ketika ada penciptaan. Allah Maha menciptakan. Apakah Maha menciptakan itu baru ada ketika diciptakan makhluk? Enggak, sudah lama. Allah Maha memberi rezeki. Apakah Maha memberi rezeki itu sudah ada ketika Allah sudah menciptakan makhluk? Tidak, sudah nggak ada awal. Sebagaimana zat tidak awal, Maha memberi rezeki juga tidak awal. Cuma Allah belum menggunakan rezeki itu karena Allah sendiri tidak butuh rezeki. Karena rezeki itu untuk makhluk. Baru berlaku hukumnya ketika ada makhluk, tetapi sifatnya sudah ada. Tidak ada awal. Begitu cara memahaminya. Nanti kalau dikatakan Allah memberi rezeki, itu sifat itu baru ada ketika ada makhluk, berarti sebelumnya Allah belum punya kemampuan untuk memberi rezeki. Kenapa Allah tidak memberi rezeki? Lah Allah cuma satu-satunya saat itu. Malaikat belum ada, jin belum ada, manusia belum ada, tanaman belum ada, dunia belum ada, langit belum ada. Allah memang butuh rezeki? Enggak, rezeki itu aja makhluk. Masa Allah butuh kepada makhluk? Maka kita katakan Allah sanggup untuk memberi rezeki, cuma saat itu belum ada hukumnya karena Allah tidak menggunakan rezeki itu untuk dirinya, karena rezeki itu untuk makhluk. Hukumnya baru berlaku ketika Allah sudah menciptakan makhluk. Sedangkan sifatnya tidak berawal. Pahami itu aja. Zat Allah tidak berawal, maka sifat Allah tidak berawal. Zat Allah tidak berakhir, maka sifat Allah juga tidak berakhir. Maka kita bahas dalam Aqidatul Awam apa yang kita sebut? Qadimun baqi. Qadim tidak berawal, baqi kekal selama-lamanya, tidak ada akhir. Balik ke situ. Yang ragu-ragu. Ya. Nah, maka nanti kita akan membahas pada pertemuan selanjutnya sifat azaliyah. Sifat azaliyah wa sifat mutlaqah.
Apa yang dimaksud dengan kata azali? Pernah dengar kan? Allah menetapkan hukum pada makhluknya dari sejak zaman azali. Pernah dengar? Zaman azali. Apa itu zaman azali itu? Apa itu azali itu? Lalu mutlaqah. Mutlaqah kemarin kita sudah sebutkan. Mutlaqan itu artinya tanpa apa lawan dari mutlak itu apa? Nggak, ada batas versi bahasa kita. Bahasa Arabnya apa? Bahasa akidahnya apa? Lawan dari mutlak. Karena nanti lawan dari mutlak itu kita nisbahkan kepada makhluk. Sedangkan mutlak itu ada pada khaliq. Azali itu ada pada khaliq. Cuma bagaimana memahami azali itu? Apakah ada batasan atau tidak? Bagaimana cara memahami azali? Itu yang akan kita bahas nanti pada pertemuan selanjutnya. Dan insya Allah selanjutnya juga banyak ayat-ayat Al-Quran yang menceritakan tentang sifat azalinya Allah. Diambil salah satu contohnya dari kata ilmu. Oleh Syekh Mutawalli Syarawi mengambil kata ilmu. Bagaimana cara memahami ilmunya Allah itu? Dia adalah sifat azali. Bagaimana cara memahami? Kita sering mengatakan Allah sudah menetapkan jodoh, maut, langkah, apa lagi? Rezeki, kematian, maut daripada manusia, bahkan dari sejak zaman azali sebelum Allah menciptakan manusia. Sebelum Allah menciptakan saya, sudah ada catatan tuh. Kapan saya meninggal, kapan saya menikah, kapan saya sakit, kapan saya rezeki, di mana kuburan saya, sudah ditetapkan semua. Cuma saya tidak tahu, karena catatan itu tidak diberikan oleh Allah kepada kita. Malaikat saja tidak diberitahukan oleh Allah. Kapan malaikat yang mengurus urusan manusia diberitahukan oleh Allah? Pada malam Lailatul Qadar, setiap tahunnya. Setiap tahunnya, jika ada yang mati dari makhluk Allah, maka malaikat maut sudah ada catatannya dikasih oleh Allah. Nah, ini tahun ini sepulan-sepulannya yang cabut nyawanya ya. Nah, udah ada listnya. Di mana dicabut, jam berapa, menit ke berapa, hari apa, di mana tempat dicabut, dalam kondisi apa dia dicabut, itu udah ada catatannya. Nah, ini ya yang harus kaya tahun ini. Udah ada catatannya dalam malaikat Mikail. Siapa yang dikasih rezeki dibagi rezeki yang lebih banyak. Udah ada tuh. Ini yang miskin-miskin semuanya ya. Yang tadi kaya bikin bangkrut. Udah ada catatannya dari malaikat. Mereka nggak tahu sebelumnya. Setiap malam Lailatul Qadar baru Allah berikan qadarnya itu. Makanya disebut qadar. Lailatul Qadar malam qadar. Qadha dan qadar. Qadar artinya ukuran tertentu yang sudah Allah tetapkan untuk makhluknya, tapi baru dibagi pengetahuan itu kepada malaikat pada malam Lailatul Qadar. Makanya kalau orang beribadah di malam Lailatul Qadar, dia sedang beribadah untuk menerima putusan Allah yang diberikan kepada malaikat. Makanya menjadi malam yang paling lebih baik dari 1000 bulan. Berapa? 1000 bulan itu berapa tahun? 80 sekian tahun. Satu malam beribadah sama 80 tahun. Umur kita baru 40 tahun. Kadang mungkin nggak nyampe 50 tahun udah meninggal. Tapi ibadah satu malam itu 80 tahun. Luar biasa ya? Luar biasa. Kenapa jadi istimewa? Karena malam itulah ditetapkan takdir kita, qadar kita diberikan oleh Allah yang sudah ditetapkan dari sejak zaman azali itu. Kalimat zaman azali itu kepada para malaikatnya Allah. Jadi malaikat maut itu ketika mencabut nyawa manusia bukan berarti udah tahu semua. Enggak, kapan dikasih tahu oleh Allah? Lailatul Qadar itu diturunkan semua, diberikan kepada malaikat. Maka malaikat itu warawiri selama setahun itu karena catatannya udah lengkap. Malam ini sebulan ya, di Limo. Tanggal sekian. Kapan? Pas buka pintu. Pas buka pintu di situ datang malaikat maut. Enggak akan terlambat sedikit pun. Kalau cuma yang masuk kaki kanan, saat kaki kanan masuk, sebelum kaki kanan masuk belum dicabut, ditunggu dulu. Begitu kaki kanan udah melangkah, dicabut. Ustaz, nggak ditunggu kaki kiri? Enggak, karena perintahnya di situ. Nggak pernah telat satu detik pun. Itu malaikat. Itu malaikat maut. Ustaz, bagaimana orang lagi bawa motor? Kalau memang ajalnya saat itu, dia di atas motor dicabut. Maka berapa banyak orang tiba-tiba meninggal di jalan tol. Kenapa? Ya, karena memang ajalnya di situ. Malaikat tuh nggak pakai assalamualaikum mau cabut nyawa. Enggak. Dimanapun kamu berada, di saat dicabut, dicabut. Itulah kadarnya Allah. Bahasa akidahnya begini. Ini terkait dengan zaman azali kan, yang sudah ditetapkan. Allah itu sudah menetapkan rezeki kita. Allah tidak akan mencabut nyawa seseorang sampai rezekinya belum sempurna. Ini kita belum meninggal malam ini. Artinya rezeki kita dari Allah belum sempurna.
Itu cara memahaminya. Jadi nggak usah khawatir rezeki akan kemana. Kalau bukan rezeki kita, seperti kata Hasan Basri, setiap malam aku tidur, aku tahu bahwa rezekiku tidak akan pernah pergi ke orang lain. Sebagaimana rezeki orang lain pun tidak akan pernah datang kepadaku, sehingga aku bisa tenang hidupku. Cari setengah mati, kalau bukan rezeki kita juga nggak dapat. Tapi kalau bukan rezeki kita, kalau sudah rezeki kita dan sudah memang pasti nyampai, nggak dicari juga datang. Tapi ada rezeki yang itu milik kita, tapi nggak akan didapatkan kecuali dengan ikhtiar. Ada juga yang model begitu. Semua ada kadarnya yang Allah turunkan. Ustadz, saya katanya kalau memang harus kaya, Allah ditakdirkan kaya ya kaya, tapi saya tidur-tidur aja. Tapi kenapa nggak kaya-kaya? Ya karena memang ada rezeki kamu untuk kaya itu harus dicari. Kalau kamu nggak cari, yang kamu nggak dapat. Ya dapatnya yang tidak kamu cari itu, yang memang sudah ditakdirkan oleh Allah, diukur oleh Allah, itu ya batasannya begitu. Jadi seperti itu cara memahami ketetapannya Allah Subhanahu wa taala. Tapi semuanya sudah ditetapkan di zaman azali. Pertanyaannya, apa itu zaman azali? Kan kita pengen tahu itu zaman azali itu apa. Nah, ya kan? Sering dengar kata zaman azali? Belum pernah dengar? Baru sekarang? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Ini harus nggak boleh libur-libur nih. Mengerikan sekali. Zaman azali nggak pernah dengar. Ini bagian dari akidah Islam loh. Orang Islam nggak tahu zaman azali itu mengerikan loh. Nah, jadi nggak apa-apa. Alhamdulillah sudah Semoga teman-teman yang nggak hadir tahu zaman azali. Kalau nggak tahu zaman azali, semoga walaupun nggak hadir di sini, hadir di pengajian yang lain, sehingga kemudian bisa nyari ilmu itu. Yang itu yang saya khawatirkan. Saya khawatir itu karena sudah ada YouTube sekarang. Yang ngajar Ustaz Amna juga, saya kan bukan ustadz yang lain. Nggak hadir ke Limo pun masih bisa nonton di orang nonton di YouTube, barokahnya nggak dapat, barokah majelisnya nggak dapat. Maka pemahaman orang nonton di YouTube dengan orang yang hadir nggak akan sama. Di mana letak perbedaannya? Barokahnya nggak akan sama. Tuh, ini untuk penyemangat. Ada hadis dari Abu Daud. Ini bagian terakhir sebelum saya tutup. Rasulullah bilang begini, Innal malaikata, sesungguhnya malaikat-malaikat Allah, tada'u ajnihataha li talibil ilmi, meletakkan sayap-sayapnya di atas orang-orang yang menuntut ilmu. Meletakkan sayap itu artinya menaungi dengan sayapnya. Dimanapun orang menuntut ilmu, malaikat itu menaungi orang tersebut dengan sayapnya. Untuk apa? Ridwan bima yasna, sebagai bentuk keridhaan dari apa yang dia lakukan. Itu hadis yang pertama. Dalam hadis Imam Bukhari dari Abu Hurairah disebutkan oleh Rasulullah, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuq. Allah itu punya malaikat-malaikat yang warawiri di jalan-jalan, kesana kemari, di jalan, di bumi ini, bukan di langit. Walaupun malaikat itu penduduk langit, tapi ada sekelompok malaikat yang Allah buat, mereka yang Allah perintahkan warawiri di jalan-jalan. Pindah dari Depok ke Pasar Minggu, pindah lagi ke Ciputat, pindah lagi ke Serpong, pindah lagi ke Sunda, pindah ke Jawa, pindah ke Sulawesi, pindah ke Kalimantan, gitu-gitu aja kerjaannya tuh. Dari Indonesia ke Malaysia, ke Kalimantan, ke Amerika, gitu aja kerjaannya. Untuk apa? Yaltamisuna ahlad dzikr, mencari ahlu dzikir, ahli dzikir. Apa itu dzikir? Pertama, kita paham, dzikir itu artinya orang berzikir pada Allah, menyebut Allah. Yang kedua, makna dari ahli dzikir sesuai dengan ayat Allah pada surah Al-A'la, fadzakir innama anta, berilah peringatan, sesungguhnya engkau adalah seorang peringatan. Dalam surah Al-Ghasyiyah, fadzakir lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad berilah peringatan, engkau tidaklah bisa menguasai hati seseorang. Dalam surah Az-Zariyat, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang yang beriman. Peringatan artinya orang yang belajar dan mengajar, majelis ta'lim, itu makna ahli dzikir. Jadi di mana ada majelis zikir, majelis ta'lim, malaikat hadir di situ. Ketika malaikat datang ke situ, ke majelis zikir itu, tadi dengan hadis Abu Daud, dinaungi pakai sayap. Bukan hanya diem saja. Malaikat mengatakan apa? Halummu ila hajatikum, bersegeralah kalian kepada hajat kalian. Kenapa para malaikat mengatakan begitu? Artinya orang yang ada di dalam majelis ta'lim, jika dia meniatkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, lalu dia punya hajat ke Allah, dia berdoa, Allah sampaikan hajatnya. Makanya malaikat memanggil, halumu ila hajatikum,
bersegera kalian ke hajat. Makanya ketika duduk majelis taklim, seperti saya ingatkan kemarin di salah satu tempat saya mengajar, jaga adab majelis. Kenapa? Ada malaikat. Jadi kalau mau cari tempat bersama dengan malaikat, satu cari di masjid, yang kedua cari di majelis taklim. Ustaz, di rumah ada? Ya, di rumah bisa saja ada kalau rumahnya dimasuki oleh malaikat. Kalau rumahnya nggak dimasuki malaikat, asik main Facebook, Instagram, susah datang malaikat. Maka cari di majelis taklim, cari juga di masjid. Di masjid apa? Kita sholat berjamaah, itikaf di masjid. Apalagi kalau ada majelis taklim di masjid itu. Kalau ada majelis taklim di masjid, kita niat itikaf, itikafnya dapat, majelis taklimnya dapat. Ya, tempat terbaik yang disebutkan oleh Rasulullah, ahabbul biladi al-masajid. Alhabbul biladi ilallahil masajid. Tempat yang paling disukai oleh Allah itu adalah masjid-masjid. Dapat lagi. Makanya para ulama mengatakan tempat terbaik di atas muka bumi ini masjid. Yang kedua setelah masjid, majelis taklim. Nggak ada gantinya itu. Karena ada malaikat. Ketika malaikat pergi, setan datang. Ketika malaikat datang, setan pergi. Jadi kita kan semua ini ada setan di samping ini, ada jin. Qarin namanya ya, qarin. Nah, qarin ini kita nggak tahu nih. Saya nggak tahu nih, qarin saya muslim apa kafir nih, saya nggak tahu. Allah nggak beri kemampuan kita untuk mengenal qarin kita. Kecuali Rasulullah katanya menundukkan qarin kan, masuk Islam. Kalau qarin kita kafir, kita di majelis taklim malaikat datang, dia pergi. Dia nggak akan pergi, dia akan duduk bersama kita karena ada malaikat. Tapi ketika majelis taklim itu rusak, malaikat pergi, dia balik lagi. Tapi kalau qarin kita muslim, qarin kita muslim nih, malaikat datang, dia bersama kita. Begitu malaikat pergi, dia pun ikut pergi. Itu qarin itu. Jadi ya ingin saya beri bayangan bahwa belajar lewat YouTube barokahnya nggak ada itu, ya itu nilainya itu. Itu yang ingin saya berikan. Dan ini hadis-hadis Rasulullah. Hadis Abu Daud itu hasan, hadis Muslim tadi itu sahih. Diingat baik-baik, dijadikan sebagai penyemangat bukan untuk siapapun tapi untuk diri kita supaya Allah meridho. Niatkan karena Allah, jangan niat untuk siapapun. Oh, ini saya nggak enak sama ini, saya hilang nanti pahalanya. Niatkan karena Allah. Saya nggak bisa ngasih pahala. Nah, kalau seharusnya kan bisa ngasih makan, tapi kan juga nggak bisa menjamin surga. Yang jamin surga kan Allah. Maka niatkan karena Allah. Apalagi ini belajarnya Asmaul Husna, nama Allah. Gak ada yang lebih baik daripada zat, belajar ilmu zat dan fi'il Allah, perbuatannya Allah. Ya, zat dan sifat, zat serta sifat fi'ilnya Allah. Allahu a'lamu bishawab. Semoga ini jadi penyemangat buat teman-teman. Saya akhiri sampai di sini. Siapa tadi baca doa, silakan ditutup majelisnya.